Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodik. Tempat bertugas mengajar di SMK Nusantara Beber, Kabupaten Cirebon. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Win Wali Songo Semarang. Saya akan membuatkan sebuah video pembelajaran real yang saya lakukan sebagai salah satu syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Pada penguji yang saya hormati dan para pemirsa semuanya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mala amma ba'du. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, banyak rezeki. Amin ya robbal. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yang paling ganteng, namanya Peri. Silakan untuk dipimpin berdoa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Amin. Semoga dengan kita selalu berdoa sebelum belajar, pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin ya robbal. Amin. Dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin ya robbal. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Kita absen terlebih dahulu. Aditya Ardianto, kalau di absen bisa diajukan tangan ya. Ara, Adel, Dadan, Diana, Peri, terus Intan, Dadan, Ila, terus Wida, Siti, terus Uun. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya berangkat? Alhamdulillah. Oke, semoga semuanya selalu istiqomah untuk berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Oke. Pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki bab 3 tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Oke, menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Sebelum kita memasuki materi hari ini, materi pekan lalu kita sudah membahas tentang apa? Bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Kita telah mempelajari bukti-bukti beriman. Berarti kemarin itu kita belajar tentang hal-hal yang positif yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah memenuhi janji, seperti sifatnya Rasulullah, amanah. Benar? Nah, kemudian apa lagi? Tadi
mensyukuri nikmat, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Terus menjaga aib orang lain, jangan suka ngegosip ya ibu-ibu. Ya bapak-bapak juga jangan suka ngegosip sambil main game, biasanya ada aja gosipannya, berkata kasar. Nah itu nggak boleh. Ya ibu-ibu juga nggak boleh ngegosip ya, dan bapak-bapak juga sama nggak boleh ngegosip ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar. Kemudian minuman keras, terus narkoba dalam perspektif Islam. Jadi di dalam hukum Islam atau aturan Islam itu tidak boleh minuman keras, perkelahian antar pelajar, dan narkoba. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras, narkoba, serta diposting di media sosial. Jadi nanti teman-teman bikin konten di laptopnya, di handphonenya, bikin konten tentang kelompok satu. Nanti kelompok satu ada di tengah-tengah nih sengaja, tentang perkelahian antar pelajar. Kelompok dua membuat auditori tentang minuman keras, cara menghindari minuman keras. Kelompok tiga membuat sebuah peragaan, misalkan puisi atau drama tentang menjauhi narkoba. Nah, saya sudah membagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini saya sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Ada yang gaya belajarnya visual, berarti menonton video. Ada yang gaya belajarnya auditori, mendengarkan. Ada yang kinestetik, praktek, atau ya peragaan. Nah, inilah disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi. Oke. Sesuai dengan materi kita tentang perkelahian antar pelajar dan miras serta narkoba, Bapak ingin bertanya, apa yang akan terjadi apabila generasi muda banyak yang melakukan kekerasan antar pelajar, tawuran? Apa yang akan terjadi kira-kira? Kira-kira apa yang akan terjadi? Banyak musuh, cakep, benar. Apalagi? Merugikan diri sendiri. Terus ada lagi? Kira-kira? Udah, banyak musuh, merugikan diri sendiri. Kemudian apa yang akan terjadi pada generasi muda, pada diri kita, kalau misalkan banyak orang-orang anak-anak muda pada mengkonsumsi minuman keras, miras, kerusakan otak, oleng, gara-gara sebotol, aduh, nah oleng, terus ketergantungan, depresi, apa tuh ansieteksi, luar biasa. Kalau mengkonsumsi minuman keras dapat menyebabkan kecemasan, perubahan perilaku, masalah keluarga, pendidikan, pengawasan, kegiatan alternatif, dukungan keluarga. Tuh, jadi banyak sekali dampak negatif apabila mengkonsumsi minuman keras. Kemudian kira-kira apa yang akan terjadi pada generasi muda jika generasi muda banyak mengkonsumsi narkoba, kecanduan, terus merenggut jati diri, hilang kepercayaan diri, terus yang jelas mencuri masa depannya akan hilang apabila kita mengkonsumsi narkoba, minuman keras, terus perkelahian juga merugikan. Oke.
Apa itu perkelahian antar pelajar? Nah, saya sudah menyediakan di modul. Silahkan dibuka modulnya, bisa dilihat di layar, bisa juga dilihat di layar laptop. Itu saya sudah menyediakan, sudah kirim di WA group ya modulnya, materi yang akan kita pelajari tentang perkelahian antar pelajar. Pengertiannya apa? Perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang atau kelompok. Nah, saya mempunyai sebuah berita. Nih, berita asli di kota kita Cirebon. Remaja SMK tewas akibat tawuran berdarah di Cirebon. Tanggal Selasa 6 Agustus 2024 jam 17.00. Kejadiannya di mana ini? Di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. 2 orang tewas siswa SMK karena melakukan tawuran. Ada hal yang positif yang bisa kita ambil dari tawuran? Tidak ada. Benar, sangat merugikan. Ini meninggal gara-gara tawuran. Kalau sudah tawuran itu hanya ada kerugian. Saya pernah punya pengalaman mengatasi sebuah masalah tawuran antara pelajar dengan selingkungan masyarakat. Nah, mereka itu janjiannya mabar. Mabar tuh apa bahasa mabar tuh? Kalau mabar tuh main perang-perangan kan, main bareng. Mainnya Mobile Legends tapi asli, pakai petasan, celurit yang kayak gitu. Janjiannya jam berapa? Jam 2 malam. Masyarakat diganggu tidurnya. Mereka pakai petasan, petasannya digini. Kan petasan itu harusnya kan ke atas ya. Der, mereka ke sini. Der. Pelajar dan masyarakat yang masih muda-muda, pemudanya. Apa yang terjadi? 2 orang meninggal dunia. 2 orang. 1 orang mendekam di penjara. 3 orang kabur. 2 orangnya dikembalikan ke orang tua karena masih anak-anak. Ada yang SMP juga ternyata. Nah, maka kita harus bisa menghindari kegiatan tawuran, minuman keras, dan narkoba. Untuk lebih jelasnya, saya sudah menyediakan slide PowerPoint. Nanti kita pelajari. Silahkan untuk dipelajari karena saya sudah menyediakan laptop, kemudian ada handphone kalian bisa digunakan, kemudian bisa lihat di layar monitor. Nah, apa sih yang menyebabkan perkelahian antar pelajar terjadi? 1, faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Kalau sekolahnya ada di daerah perkotaan, biasanya rentan dengan gesekan. SMK di kota dan Kabupaten Cirebon banyak yang melakukan tawuran antar pelajar di jalan-jalan pantura. Namanya SMP-nya sama kayak nama sekolah kita, tapi untungnya bukan kita. Kita tidak pernah terlibat. Alhamdulillah, kita siswanya soleh dan soleha, tidak pernah terlibat tawuran. Kemudian faktor keluarga, biasanya mereka pada keluarga broken home. Kemudian terpengaruh media nih, biasanya ya tadi yang saya ceritakan tadi. Contohnya mereka janjian pakai media sosial untuk perang, tawuran. Pengaruh media, saling ejek mengejek di sosial media, akhirnya gesekan terjadi, tawuran. Kemudian tidak bisa mengontrol diri. Biasa anak muda itu kan masih menggebu-gebu, disenggol dikit pakai jari tengah langsung petenteng. Nah, benar gak laki-laki kan? Ya. Nah, itu faktor yang memicu perkelahian antar pelajar. Oke, saya sudah menyediakan
video di sana. Nanti kita tonton bersama-sama. Oke, coba dibuka link video yang sudah saya share. Link videonya. Bisa dibuka link video yang sudah saya share. Bisa dibuka. Situ bisa dibuka linknya. Oke, sudah dibuka. Ini sudah bisa dibuka. Oke, silakan ditonton. Nah, bagi yang biasa belajarnya menggunakan video, silakan dilihat videonya di laptop, di layar monitor. Biasa yang menggunakan audio, mendengarkan, silakan pakai audionya. Bisa dipakai audionya untuk mendengarkan materi. Biasa yang peragaan juga bisa lihat video dan lain-lain ya. Tuh. Oke. Silahkan bisa dipelajari di videonya. Saya sudah mengirimkan videonya. Bisa dinyalakan juga videonya tuh, atau di depan layar juga saya sudah siapkan. Karena pembelajaran kita menggunakan memanfaatkan teknologi, jadi kalian bisa mencari materi selanjutnya di YouTube dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotek. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 hingga SMA untuk perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Pembahasan materi pada video kali ini ada beberapa submateri. Yang pertama tentang perkelahian pelajar, kemudian yang kedua minuman keras, dan yang ketiga narkoba. Kita akan membahasnya satu persatu. Pembahasan yang pertama tentang perkelahian pelajar. Definisi perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Kenakalan pelajar atau remaja menurut Sarlito W. Sarwono adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama, delinkuensi situasional, yaitu perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu oleh adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Kemudian jenis yang kedua yaitu delinkuensi sistematik, yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya. Perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Ketiga, strain, yaitu adanya perkelahian. Kemudian yang kelima, labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai belajar yang nakal. Selanjutnya, male phenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Selanjutnya tentang ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Ada beberapa cara. Yang pertama, memberikan kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. Yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Ketiga, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudara kandungnya sendiri.
Justru itu menjadi pemicu iri. Keempat, mengembangkan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah. Kelima, membentuk perkembangan belajar di lingkungan sekolah dengan baik. Kemudian yang keenam, membentuk banyak organ meningkatkan kemampuan belajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing. Penanganan pelajar yang menyimpang. Yang pertama, kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya, seperti wali kelas, guru PP, guru. Yang kedua, kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Kemudian yang ketiga, empati. Kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar atau remaja. Selanjutnya, kejujuran. Sang pelajar ingin keterbukaan, termasuk sanksi yang diterima meskipun tidak menyatakan. Khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berdasarkan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamr. Kemudian selanjutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan orang tua, keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, sampai pada masyarakat luas melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui media apapun. Itulah materi bab yang ketiga untuk kelas 11 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mempelajari seluruh materi tentang apa tadi? Minuman. Yang pertama adalah menghindari perilaku tawuran antar pelajar. Ada sebabnya, kemudian ada juga cara menghindarinya. Ya. Kemudian juga ada minuman keras. Faktor-faktornya, terus kemudian hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian yang kalau kita minuman keras. Begitupun narkoba. Oke, karena kita sudah mempelajari materi, mungkin ada yang penat pikirannya, telinganya, matanya ngantuk. Mari kita ice breaking terlebih dahulu. Untuk ice breakingnya, oke, saya mempunyai 3 spidol. Nanti kalian rebutan per kelompok masing-masing. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut aja. Nanti kalau kata saya sikat, berarti kalian harus mensikat spidol. Sikat itu ambil. Bisa dimulai? Oke, kita berdiri dulu ice breaking terlebih dahulu. Kita berdiri. Ini kelompok 1 tengah-tengah. Kelompok 1 ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2 bisa juga laptopnya digeser dulu. Kalau kata saya kepala, pundak, lutut, kaki, nanti siap, bisa dimulai? Siap. Kepala, pundak, lutut, kepala lagi, pundak, lutut, 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 pundak, pala, pundak, 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 pala, 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 lutut, pundak, pala, sikat. Waduh. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, saya sudah menyediakan LKPD. KPD, tugas kalian adalah kelompok pertama itu membuat sebuah konten. Kan tadi sudah belajar tuh materinya. Membuat konten tentang perkelahian antar pelajar. Menghindari perkelahian antar pelajar atau tawuran. Kelompok kedua membuat sebuah audio. Ya, rekaman audio tentang cara menghindari minum-minuman keras.
Kelompok 3 membuat sebuah puisi, peragaan dan lain-lain tentang narkoba, menghindari perilaku negatif narkoba. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silahkan dibuat kontennya masing-masing kelompok. Oke, silahkan kalian buat. Saya bebaskan kalian untuk membuatnya di mana saja. Di sini, kelompok ini membuat puisi, kelompok ini membuat audio. Kalian buat audio. Ya. Ya, Pak, kalau mau buat puisi latihan nanti puisinya. Gimana, ada kendala apa? Sudah ada kontennya? Ada nih saya. Kalian buat rekaman aja di sini ya. Tuh. Oke. Gimana, ada kendala nggak tadi membuat kontennya? Nggak, bisa. Nah, terus sekarang udah banyak di media sosial, kalian tinggal bisa mencari dan memodifikasi. Gimana, puisinya sudah jadi? Udah siap memperagakan? Siap. Ada masalah? Tidak ada. Oke. Ini sudah jadi audionya? Sudah jadi audionya? Sudah. Berarti siap mempresentasikan ke depan. Sudah siap dipresentasikan? Selanjutnya sudah semua? Kalau sudah semua, selanjutnya kita presentasi setiap kelompok. Oke, yang pertama presentasi kelompok pertama dengan gaya belajar video visual yang akan menampilkan sebuah konten. Nanti kontennya jangan lupa diupload di media sosial. Ya, yang media sosial pink, hitam, biru, ya. Kuning apa? Oh ya, snack video. Oke, boleh silakan maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang video visual yang berjudul Tidak Boleh Tawuran. Ya, oke. Selamat menyaksikan. Oke, bagus sekali videonya ya, sudah kita lihat di layar monitor pembuatan video. Silahkan, mungkin bisa dijelaskan maksudnya apa? Dari video tadi kita menjelaskan bahwa tawuran itu dilarang dan tidak boleh karena akan berdampak pada lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, termasuk diri kita juga bisa merugikan ke diri kita sendiri atau orang lain. Sudah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan video reelsnya ya. Ya, mungkin tambahan dari saya lebih percaya diri lagi saat presentasi.
Ya, majunya rapi ke depan. Terus juga videonya mungkin di agak durasi lebih lama gitu. Itu dari 9 detik ya, mungkin bisa semenit atau 30 detik yang biar status WhatsApp juga bisa agak panjang gitu. Ya, tambah lagi konten-konten yang lain. Sudah cukup bagus, tapi perlu ditingkatkan kembali. Selanjutnya kelompok 2, saya persilahkan cowok-cowok ganteng kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat mendengarkan dari kelompok 2. Ingin menyampaikan bagaimana caranya menghindari memakai miras atau minuman keras. Pertama-tama, 1. Pahami terlebih dahulu bahaya miras. Salah satu cara paling efektif untuk menghindari miras adalah dengan memahami dampak buruknya. Mengetahui bahwa alkohol dapat merusak tubuh, menyebabkan ketergantungan, dan menurunkan kualitas hidup bisa menjadi motivasi kuat untuk tidak mengonsumsinya. Pelajari dampak negatif miras bagi kesehatan, misalnya kerusakan hati, otak, dan jantung, dan sosial, misalnya hubungan yang rusak dan kecelakaan. Mengetahui bahwa alkohol bisa menyebabkan kecanduan yang sulit disembuhkan. Nomor 2. Beberapa situasi atau pergaulan bisa menggoda seseorang untuk mencoba atau mengkonsumsi alkohol. Hindari lingkungan atau keinginan untuk minum alkohol. Seperti yang pertama adalah ikut serta dalam olahraga, seni atau hobi lain yang memberikan kepuasan tanpa alkohol. Yang kedua adalah berinvestasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil audionya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan menuju kelompok terakhir, kelompok 3 yang akan mempresentasikan sebuah syair puisi mengajak semua kepada kita untuk menghindari narkoba. Silakan kepada kelompok 3. Maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Menjauh dari Narkoba. Di ujung jalan, bisikan kelah memanggil, menawarkan bahagia yang palsu dan kecil. Namun, di baliknya, derita menanti, mencuri masa depan, merenggut jati diri. Teguhkan hati, kuatkan langkah. Jangan biarkan hidup jatuh lemah. Ada mimpi besar yang harus dijaga. Jauhi narkoba, selamatkan asa. Isi hari dengan karya dan cahaya, dekat erat cinta dan cita-cita. Kawan sejati tak akan menyesatkan, mereka mendukung bukan menghancurkan. Mari bersama wujudkan dunia yang indah, tanpa racun yang membawa musibah. Bebas dari narkoba, hidup lebih berarti untuk masa depan yang penuh harmoni. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 3. Luar biasa. Oke, semua kelompok telah menyelesaikan presentasinya. Mungkin masukan dari saya untuk kelompok 3 untuk lebih ada gayanya gitu. Gaya gerak-geraknya, terus intonasinya lebih dimaksimalkan. Ya, supaya penampilannya maksimal. Nanti konten-kontennya bisa diupload di media sosial, baik puisinya, baik audionya ya, dan tadi videonya. Oke, selanjutnya adalah kita refleksi. Ada yang ingin merefleksikan pertemuan hari ini? Silakan. Untuk pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kita bisa mendengar secara langsung, bisa praktek secara langsung, dan bisa tahu cara menghindari narkoba, minuman keras, beserta tawuran. Oh, oke, alhamdulillah pembelajarannya sangat menyenangkan dan kita bisa menggunakan teknologi, bisa memanfaatkannya secara langsung. Oke, selanjutnya
Dari teman-teman adakah yang ingin menyimpulkan materi pertemuan kali ini? Silakan, barangkali di sini ada yang mau menyimpulkan. Silakan. Silakan. Kesimpulannya, perkelahian antar pelajar pengguna narkoba dan mengonsumsi minuman keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan murkanya. Oke, selanjutnya adalah di ujung pertemuan ini kita ada asesmen akhir pembelajaran. Saya sudah menyediakan link quizzes. Silakan kalian ketik di handphonenya, bisa diangkat handphonenya untuk mengerjakan link quizzes. Kita manfaatkan handphone dan teknologinya untuk mengerjakan quizzes. Ya, saya beri waktu sekitar 10 menit karena ada 20 soal yang harus dikerjakan. Selamat mengerjakan link quizzes. Ya. Kemudian nanti setelah mengerjakan link quizzes, saya memberikan tugas tambahan, yaitu membuat konten dengan aplikasi Canva menggunakan akun belajar ID masing-masing. Nanti ada nama Fajar Sodik, kalian tinggal tambahkan nama saya di akun kalian. Nanti saya nilai hasil karya konten di Canva kalian. Sekarang silakan waktunya untuk mengerjakan quizzes. Silakan dikerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah di ujung pertemuan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Nanti sebelum kita belajar di sini, pelajari dulu di rumah materinya. Ya, dan minggu depan kita mungkin praktek lagi karena materinya tentang dakwah, ya, tabligh dan khutbah. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.